Oke, jumpa lagi teman-teman subscriber, teman-teman semua yang menonton video ini. Mohon maaf, baru membuat lagi konten setelah beberapa hari sudah nganggur, nggak pernah bikin video lagi. Pada video kali ini saya mau bahas tentang dimana pada sebelumnya saya pernah membuat video perdata menjadi pidana. Nah, pada kali ini ada satu cerita atau sebuah perkara yang berawal dari utang piutang, berawal dari perjanjian yang berujung pidana. Nah, teman-teman semua, seperti apa perdata atau perjanjian atau suatu piutang itu yang sedang terjadi atau yang pernah ada, yaitu ada beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, seorang nenek meminjam uang dengan seseorang berinisial N. Kemudian si bocah nenek tersebut dijadikan sebagai jaminan dalam piutang tersebut. Nah, apa yang terjadi? Apakah hal seperti demikian bisa sah atau itu bisa menjadi suatu atau tidak adanya suatu unsur pidana dalam perjanjian yang menjaminkan seorang anak atau seorang anak kecil atau seorang anak yang belum dewasa dalam suatu piutang dijadikan jaminan. Nah, teman-teman, pada video sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa dalam sebuah perjanjian atau sahnya perjanjian itu adalah harus sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Pada video saya sebelumnya juga saya pernah menjelaskan bahwa perdata menjadi pidana. Nah, dari berawalnya perdata menjadi pidana itu, jika dalam dengan 4 keadaan. Nah, teman-teman bisa melihat pada video saya sebelumnya. Salah satunya adalah tidak boleh. Nah, tidak bolehnya menjaminkan atau membuat suatu perjanjian perdagangan atau jual beli manusia. Nah, itu contohnya. Nah, pada cerita atau kasus yang saya ceritakan tadi, bagaimana? Seperti apa pertanggungjawaban, seperti apa diarahkan kemana, seperti apa ceritanya hal tersebut sehingga menjadi pidana. Nah, di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatakan atau berbunyi demikian: barang siapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Itu bukti pertamanya. Yang kedua atau ayat keduanya adalah bila mana dalam hal dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bila mana anaknya belum berumur 12 tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, pada video sebelumnya kan saya pernah mengatakan bahwa anak yang belum cukup umur itu adalah belum umur 18 tahun. Nah, di sini sangat jelas di bunyi pasal 1330 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu bahwa anaknya belum berumur 12 tahun dijatuhkan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, dalam peristiwa seperti ini, dalam kejadian kejadian hukum seperti ini adalah orang yang meminjamkan uang ke seseorang dengan menjaminkan anak atau seseorang untuk menjamin pelunasan utang tersebut, atau itu merupakan suatu tipu daya atau tipu muslihat untuk
seakan-akan meyakinkan, seakan meyakinkan bahwa orang ini bakal melunasi utang-utang tersebut. Nanti kalau dia nggak melunaskan, saya sudah memegang anaknya atau cucunya kalau tidak bisa membayar. Itu kesalahan, itu adalah perbuatan yang mengandung suatu unsur pidana. Nah, dalam hal ini kita berbicara tentang bocah atau anak kecil yang dijaminkan sebagai jaminan utang piutang. Nah, Pak tadi jelas bahwa anak yang belum berumur 12 tahun. Nah, di dalam hukum pidana ada satu sahaja hukum mengatakan lex specialis derogat lex generalis. Artinya undang-undang khusus dapat mengesampingkan undang-undang umum. Dalam hal ini, perkara seperti ini, maka karena kita berbicara anak yang belum cukup umur, kita berbicara anak, maka di Indonesia telah membuat sudah ada undang-undang untuk perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Akan tetapi pada tahun 2014 sudah dirubah undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, dalam cerita yang saya tadi sampaikan itu, pasal 330 itu, maka dia juntonya atau dia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak berada atau dibawa ke pasal, atau dia itu spesialisnya pasalnya adalah di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah pasal 76 ayat 1, pasal 76 pasal 76I dan di pasal 76F. Nah, itu ada dua pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait dengan menjaminkan seorang anak yang belum cukup umur dalam perkara utang piutang tersebut. Yang seperti saya sampaikan tadi adalah pasal 76I dan pasal 76F. Pasal 76I, ayo kita lihat seperti apa bunyinya. Nah, di pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Nah, dalam cerita saya tadi, apa eksploitasi secara ekonomi? Nah, eksploitasi secara ekonominya adalah si peminjam orang yang meminjamkan uang tersebut ke seseorang, kemudian anaknya atau cucunya dijaminkan sebagai utang. Itu adalah merupakan suatu hal di mana nantinya untuk menjamin pelunasan utang orang yang punya utang tersebut untuk membayar, maka anaknya itu dibawa atau ditempatkan atau dia membawa ke rumahnya dia untuk dijadikan sebagai jaminan. Nah, itu adalah merupakan unsur pidana yang tidak boleh dalam perjanjian, apalagi dibuat dalam suatu perjanjian di mana dalam perjanjian tersebut dibuat klausul-klausul tentang menjaminkan seseorang atau menjaminkan anak. Nah, yang kedua, di pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi demikian: setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak. Nah, di sini jelas dalam cerita saya tadi itu anak itu dibawa ke anak si bocah tersebut atau anak tersebut dibawa ke tempat si
orang yang meminjamkan uang. Nah, dalam peristiwa seperti itu dapat dikategorikan sebagai penculikan, atau anak tersebut seakan-akan seakan-akan dia dengan dia dirayu, dikasih jajan atau segala macam, si anak tersebut ikut, yaitu ditipu, diiming-imingin sesuatu untuk ikut ke orang yang meminjamkan uang tadi. Nah, maka dalam peristiwa demikian, kepada subscriber atau teman-teman semua atau sahabat-sahabat semua, harus benar-benar mengetahui, harus benar-benar mempelajari bagaimana membuat suatu perjanjian, bagaimana cara bagaimana sahnya suatu perjanjian itu, agar perjanjian tersebut tidak sah, agar perjanjian tersebut sah secara hukum, sehingga nantinya tidak memunculkan atau tidak mengandung unsur-unsur pidana. Nah, makanya para penonton semua yang menonton video ini, ayo benar-benar mengikuti, atau kalau memang mau melihat seperti apa syarat-syarat, seperti apa unsur-unsur dalam membuat perjanjian tersebut sehingga tidak mengandung unsur pidana, dapat melihat video saya sebelumnya, atau bagaimana dalam perjanjian itu menjadi pidana, seperti cerita atau peristiwa hukum yang saya tadi ceritakan itu dapat dilihat pada video saya sebelumnya juga. Nah, itu para teman-teman subscriber, para penonton semua yang menonton video saya ini, demikian tentang penjelasan saya tentang seorang anak yang dijaminkan sebagai jaminan hutang, yang ujungnya adalah menjadi penjara atau menjadi pidana. Demikian.